Oke, selamat pagi Mbak Felinda. Hari ini kita mulai lagi yang pertemuan ketiga ya. Hari ini kita dalam pertemuan di kursus SAP 2000, analisa struktur balok menerus dengan kombinasi beban menggunakan SAP 2000. Jadi kita coba sebelumnya kita hanya balok menerus yang beban merata kemarin ya, kalau nggak salah ya. Iya, Pak. Ya, nah ini kita kombinasi antara beban merata dan beban titik ya, beban terpusat. Nah, seperti biasa, oh ya sebentar dulu ya. Ini kayaknya apa namanya ini SAP 2000 ya, SAP 2000 course. Oke. Good, sebentar ya. Saya ini dulu. Ini biar ya. Oke, ini eh, saya copy dulu deh. Ini belum dirubah. Untuk yang studio perancangannya kan saya hampir sama ya dengan ini. Oke, good. Oke, kita masuk di sini ya, Mbak ya. Nah, hari ini kita coba bahas soalnya, Mbak. Jadi karena kita dia analisa struktur untuk balok menerus. Nah, di sini ada apa namanya soalnya. Di sini ada bentangannya B1, di sini dengan 6 meter. Mungkin di sini A, B, C misalnya ya. B1-nya 6 meter, B2-nya 4 meter. Dengan beban-beban yang bekerja seperti ini, Mbak ya. Jadi di sini dia di 6 meter B1 itu ada beban untuk yang terpusat untuk yang live load-nya 30 kN di 2 meter. Kemudian di sini ada yang beban merata sepanjang merata. Sorry, ini kita buat dulu yang beban untuk terpusatnya. Nah, beban terpusat di B2 itu ada beban terpusat untuk beban hidup 50 kN di 1 meter dari misalkan C ya. Di sini 4 meter berarti dia 1 meter dari B2 ini. Kemudian ada sepanjang bentangnya ini untuk beban meratanya ada beban matinya 5 kN meter, beban hidupnya 10 kN meter ya. Nah, ini total span bentangannya kurang lebih 10 meter. Nah, di sini FC aksennya 27,5 MPa, FY-nya 400, FY-nya nanti kita ada bagi dua lagi Mbak ya, FY untuk yang untuk rebar ya, yang kita sebelumnya ya. Jadi untuk yang longitudinal kita 400, yang untuk transversal, untuk yang confinement-nya, untuk yang gesernya itu 240 ya Mbak ya. Nah, di sini untuk modulusnya itu kurang lebih 24647, 4700 akar FC. Tebalnya kita langsung aja selimutnya 40 mm. Nah, di sini ada dimensi balok B1 dan B2-nya sama ya 3045 ya. Nah, tebal minimumnya L per 16 ya. Nah, ditanya kebutuhan tulangan geser dan lentur. Nanti kita mau lihat tulangan lentur untuk yang balok yang di area tumpuan lapangan ya. Terus gesernya berapa ya, Mbak ya? Sengkangnya. Jadi Iya, jarak Pak. sengkang sama kebutuhan sengkangnya berapa. Nah, ini sebenarnya ini yang biasa apa namanya yang ini ya, yang umum ya. Nanti untuk yang lain mungkin pengembangan aja. Nanti ada defleksi juga. Terus kemudian ya itu ya. Nanti kalau stres kan nanti kan bisa kita cek ya. Nah, sebelumnya kita langkah-langkahnya sama ya Mbak ya. Jadi penyelesaian kita di sini dengan pertama tahapannya menggambar modelnya. Kita gambarkan dulu baloknya, berarti yang kedua definisi materialnya, berarti ada material beton sama baja untuk rebarnya. Kemudian berikutnya ada profil penampangnya. Di sini dalam hal ini adalah balok B1 B2-nya ya. Jadi 3045. Nah, kemudian kasus pembebanan berarti di situ ada beban terpusat hidup, terpusat hidup ya benar PLL. Kemudian ada yang beban merata mati dan beban merata hidup ya. Kemudian ada apa namanya beban bekerja, nanti kita tempatkan sesuai dengan poin ini tadi di B1 posisi untuk PLL dan KDLL ini KLL ini di posisi masing-masing ini ya. Nanti kita buat. Kemudian nanti kita coba kombinasi beban standar aja untuk 1,2 dead load sama tambah 1,6 ya biasa. Nah, terus yang ke-7 analisis struktur dan 8 desain ya. Nah, pertama yang perlu kita perhatikan pada saat rencana memulainya startnya untuk yang pertama menggambar model berarti kita pastikan untuk apa? Satuannya Mbak ya. Jadi di sini ada meter, ada kilonewton. Jadi kita harus pastikan ini terinputnya sesuai.
Nah, kita buka aja subnya. Buka subnya. Sebentar, saya ini kayaknya double. Sebentar. Oke. Nah, kemudian kita masuk di new model, Mbak. New model. Terus jangan lupa di sini ada initial model from defaultnya, unitnya kita rubah jadi kilonewton meter ya, Mbak ya. Kilonewton meter Mm-mm. sudah. Nah, karena ini balok, nah kita pilih yang BIM, Mbak. Sudah. Ya, baik, Pak. Nah, jadi Sudah, kita Pak. harusnya sih udah bisa apa, bisa autopilot nih kita ya. Ini nggak usah dilihat lagi. Jadi kita udah bisa lihat. Nah, spannya di situ kan number of spannya ada dua, berarti kan B1 sama B2, bener kan? Betul Iya, kan? betul, Pak. Nah, Mm. karena di sini kita udah tahu, sorry, maaf, gambarnya di sini 6 dan 10, kita bisa setting edit using custom grid-nya, Mbak ya. Jadi nanti baloknya Mm-mm. itu langsung kita terinput lah, frame-nya juga langsung terdeteksi gitu ya. Nah, berarti di situ 6, B1 6, B2 4. Berarti kita klik centang dulu yang ini, Mbak. Use custom grid, udah. Oh ya, sudah. Nah, terus baru di edit grid. Nah, di situ kan ada minus 6, 0, 6. Berarti yang yang A ke 0, berarti ini yang A ke 0 itu maksudnya ini. Berarti nolnya di sini misalnya, berarti ini A ke 0, sorry, 0 ke A ya misalnya. Berarti dia minus 6 ya, benar kan? Berarti Mm-mm. 0 ke Mm-mm. ini berarti 4. Nah, kita rubah aja, berarti yang di bawah nilainya 4. Ya, ini biarkan aja Z-nya seperti ini. Udah? Ya, baik, Pak. Sebentar, Pak. Sudah. Lagi edit grid, Pak. Oke. Grade ininya minus 6, berarti artinya di sini bentangan B1 itu 6 meter, bentangan B2-nya 4 meter. Nah, kalau sudah, kita oke. Sudah? Ini baru kita oke. Bentar, Pak. Ini aku agak susah sih ininya. Apanya? Si apa? Koordinatnya itu loh, Pak. Sebentar. Koordinatnya, sebentar, XZ. Koordinatnya gimana, Mbak? Maksudnya? Bisa dikasih lihat nggak? Aku udah nyetingnya 4, tapi Ya. dia keluarnya 6 lagi, 6 lagi. Oh, Itu. Bentar, Pak. Yang coba. kemarin juga agak susah sih sebenarnya. Oh, gitu ya. Mungkin coba Iya. di close lagi berarti ya. Sebentar. Iya. Atau gimana? Bentar, Nah, Pak. oke, ini saya save Ya, dulu aku ya. coba. Nggak apa-apa. Ini saya save dulu. Sebentar. Save dulu dengan baru betul-betul. Sebentar. Modul 3 ya. Nanti di sini analisa balok analisa struktur. Oke, balok menerus dengan kombinasi. Oke, tanggal 7 September 2024. Oke. Sudah bisa, Mbak? Belum, Pak. Sebentar. Oke, baik, siap. Ditunggu. Jadi edit grid, berarti Mbaknya ininya nggak berubah ya kalau diklik yang 4 ya? Iya, betul. Atau di 4 baru di enter gitu? Enggak? Tetap tidak mau. Hmm, Bentar, Pak. kalau enggak di enter dulu jadi 66 semua baru diedit. Tapi Oh, jadi ini udah, udah. Pak. Oke, siap, siap. Udah. Bisa dikasih lihat, Mbak, bentuknya di WhatsApp biar saya lihat apakah benar sudah. Ini baru gridnya doang kan, Pak? Iya, nggak apa-apa, gridnya doang. Jadi memastikan itu dulu. Jadi kita nggak usah apa kayak kemarin nggak usah ngedit-ngedit itu, Mbak ya. Kita bongkar Mm. lagi terus kita frame-nya kita ubah gitu nggak usah. Sudah? Ya. Gimana yang ngeliatin ininya? Di screenshot aja dikirim ke WhatsApp Ini. kayak kemarin. Sebentar.
Ya. Oke, good. Oke, good. Nah, sip, good, mantap ya. Oke, good. Bentar, oke, sip. Sudah, berarti setelah itu, nah kita autopilot aja Mbak ya. Jadi udah tahu nih kan, sudah tahu Mm-mm. ininya, berarti langkahnya, mungkin kita langsung lihat langkah-langkahnya aja. Ya, ini sudah kita kerjakan. Nah, kemudian kita memastikan untuk tumpuannya tadi ya, tumpuannya udah benar ya. Ya, Ya, Pak. sendi roll-roll ya, sendi roll-roll udah benar. Kemudian kita masuk di materialnya, Mbak. Ya, jadi materialnya tadi, nah kita buka di material, berarti kita lihat materialnya ini ya, FC-nya Mm-mm. 27,5. Nah, kita lihat betonnya dulu. Kita definisikan betonnya dulu. Berarti kita masuk define material, sudah. Nah, kita Mm-mm. ambil yang 4000 PSI ini, kita add copy material juga boleh sih. Ini kita FC berapa tadi? Beton FC 27,5, Pak. 27,5 MPa ya. Ya, ini juga kita refresh lagi. Nah, pertama kita buat dulu yang kita definisikan untuk weight unit weight per unit volumenya. Kita buat Newton Mm-mm. apa? Kita biasanya pakai ini ya, benar ya 24 ya. Kilonewton meter Iya, 24 ya. Pak. Nah, mungkin boleh kita rubah Mm-mm. jadi 24, dibulatkan aja boleh. Nah, kita klik gini. Udah? 4 kilonewton meter ya, Pak. Ya, kilonewton meter benar 24 ya. Ya, Sebentar Pak. kita lihat dulu. 24 ya, 24 oke lah ya, benar ya. Nah, kita ganti kemudian kita ganti Newton milimeter dulu nih karena kita mau pengen lihat ininya kan. Untuk yang modulus elastisnya berarti kemarin 4700 Mm-mm. kali SQR ya kan? Iya, Pak. Dalamnya kurung ya Iya, Pak. 27,5 baru kita oke. Nah, jadi 24647 ya. 24, nah benar ya 24647. Sama ya? Dan 4.700 ya, Ya, kali kali SQR terus dalam kurung jangan lupa ya. 1.700 kali. Dikali SQR Mm-mm. baru dalam kurung 27,5 tutup kurung. Nah, ini kita juga rubah Mbak 27,5 ya. Oke, Pak. Sudah. Oke, ini sudah. Ini sudah, ini sudah. Oke, baru kita oke, Mbak. Kok nggak bisa sih? Apanya nih? Yang SQR-nya. Iya, karena Coba kemarin bisa. coba lagi. Jangan salah ininya. 4.700 atau boleh juga di input sih. 4.700 atau di input aja boleh, Mbak. 24,647. Bentar ya, Pak ya. Siap, siap. Empat ribu tujuh ratus kali 4 Sudah, Pak. Oke, bisa ya. Jadi gimana tadi? Ya. Apa? 4.700 terus SQR nah, baru dikali nah, SPRT dalam kurung 27,5. ya ini saya kirim deh biar ini. Nah, coba dikirim juga sama. Tuh, saya kirim ini Dua, rumusnya. SQR, ya kan? Saya kirim itunya tuh apa rumusnya ya. oh ya, Ya. Pak. Oke, nah sekarang kita definisikan untuk yang rebarnya nih, Mbak. Masuk di rebar. Hmm,
di halaman 10 ya. Nah, kita lihat di situ BJTD 400 dengan FY 400 ya. Dengan komposisi seperti ini. Ya, jadi Newton meter ini 7,697 atau ini juga mungkin 7850 ya, boleh kita rubah. 850. Nah, ya kan, tapi kurang lebih lah 7850. Misalnya berarti yang ini kita add copy material lagi Mbak ya. Yang A992 FY50 kita add copy lagi, kita kasih namanya BJTD 400 ya. Ya kan? Ya, Pak. Ya betul ya, namanya BJTD Ya. 400. Oke. Nah, ini kita ganti rebar. Nah, ini juga kita mungkin ya rebar warna apa gitu boleh, silakan lah. Warna coklat, warna apa. Itu oke aja. Nah, ini kita pakai yang 7850 ya, Mbak. Yang unitnya nih ya, 7850. Boleh. Ini kemudian Newton meter. Nah, ini 200.000 ya. 200.000. Ya, Pak. Oke, sudah. Nah, yang ini berarti dia pakai yang ininya 7850 ya, Pak. 7850, terus yang ini pakainya 400 dan 550 ya. 400 ini 550. Ini juga sama ya. Untuk expectednya sama aja lah. Kita buat ini 550. Oke. Sudah sama. Ini saya screen juga, saya kirim ke grup ya. Biar ini. Tuh, sudah. Ntar Pak, FY-nya itu 400. Ya, ini 550. Oke. Nah, ini tinggal di oke. Nah, kalau misalnya juga bisa ini kita copy ya, Mbak. Jadi ini aja yang di copy lagi. Berarti ini sama, berarti ini kan kita tinggal rubah ini. Berarti dia BJTP ya, BJTP polos 240. 240 berarti ini sama, ininya aja yang beda. Berarti 240 sama 240 dan 370 ya. 240 dan 370. 240 dan 370. 240 dan 370. Nah, ini sudah ya. Sudah, Pak. Nah, mungkin ya warnanya mau dirubah-rubah ya boleh gitu. Lebih ini mungkin boleh. Ini oke. Berarti kita sudah ada betonnya, sudah ada rebar untuk di foamnya sama polosnya ya. Baru kita oke. Nah, berarti material sudah beres ya, Mbak ya? Material Iya, Pak. sudah beres. Nah, setelah itu tahap 3 kita masuk di definisikan penampangnya. Nah, penampangnya di sini dia punya penampang, kita pakai yang 3045 ya. Kebetulan sama ya, B1 sama B2-nya sama. Nah, setelah itu kita masukkan aja. Di sini ada menunya, menu define, section properties, frame section. Nanti kita masuk yang rectangular. Tadi udah di-share, Mbak? Sudah? Udah. Sudah. Oke. Kita masuk di define, section, properties, frame. Terus kita masuk add new property. Nah, kita masukkan yang konkret. Kita pilih yang rectangular. Nah, kita namakan B1 sama ya, balok aja lah ya. Berarti kan sama kan dia. Balok. Iya. Balok berapa tadi? 3045 ya. Bener ya? Betul ya? Balok 3045, bener ya? 45. Iya, betul, Pak. Nah, terus kemudian kita lihat yang material kita rubah jadi beton FC-nya 27,5. Sudah? Nah, sudah, Pak. Karena ini balok, nah kita cek concrete reinforce-nya. Concrete reinforce-nya di sini kita pertama lihat yang rebar material dulu. Di sini ada longitudinal dan confinement bar-nya atau piece-nya. Nah, ini yang kita rubah. Ini sudah benar 400, yang ini kita rubah jadi 250. Yang size-nya ya, Pak ya? Iya, betul, yang size. Nah, sekarang kita lihat design type-nya. Karena kita mau buat beam, berarti kita pilih yang checklist untuk yang beam-nya.
Nah, tadi dapat untuk yang selimutnya tadi berapa? Selimutnya 400 mili, Pak. Ya, 40. 4 ya. 40 mili. Ya, 0,4 ya. Ini Hmm. 0,4 berarti. Nah, tadi kita belum rubah depannya kayaknya. Udah rubah. Ah, ini belum nih. Berarti yang ini 0, berapa? 0,3 bawahnya ya. Terus yang Iya, Pak. T3-nya berarti 0,45 ya. Bener nggak? Iya, betul, Pak. Nah, coba dicek lagi. Sama gitu. Nah, oke. Oke. Mungkin colornya untuk baloknya kasih kuning atau apa gitu. Ya, oke. Sudah baloknya udah? Udah, Pak. Sudah. Ini Oke. aku sih. Nah, share. Biar ini sama, apakah sama atau enggak. Oke. Oke. Baju tirinya oke. Terus ininya belum nih. Balok oke, good. Baloknya 0,45 oke, baloknya oke. Oke, pastikan ini. Oke, coba share dulu sebentar. Modify. Tapi di situ kamu lebih gemuk ya baloknya ya, benar ya? Lebih Iya. enggak, tapi benar ya udah. Soalnya Iya, bener. perbandingan itu. Eh, Soalnya bentar, bentar, bentar. coba lihat tuh. Oh, ini Ini nih. sama nih. Sepertinya kok sama, enggak? Coba. Ini. Ah, oke. Coba. Itu, Pak. Ini baru benar. Kalau ini kan sepertinya bujur sama. Kebalik. Ya, siap, siap. Oke, aman-aman. Nah, kan ini kan keren kan? Good, good. Hmm. Oke, udah. Ini sudah masuk. Nah, kita masukkan materialnya. Apa kita definisikan profil penampangnya. Caranya select all frame, kemudian assign frame, frame section, pilih baloknya. Jadi caranya kita klik baloknya, klik ya, klik, Hmm. klik baloknya, terus kemudian kita masuk di mana assign, assign frame, Ya. frame section, kita pilih balok yang tadi, yang ini, yang balok 3045. Nah, kita oke. Ya. Nah, sudah masuk kan? Nah, kita bisa ngecek nih sebelah kanannya 3D-nya. Kita masuk di lihat Hmm. view-nya ya, set display option, kemudian lihat extrude general di extrude view-nya. Nah, ini sudah ada baloknya ya. Sudah ada? Bentar, Pak. Oke. Boleh dikirim juga. Di extrude ya, Pak ya. Ya, extrude. Nah, kalau sudah ya boleh. Ini ada dua sih, Ada extrude sama ini satu. display. Nah, kalau sudah, General apa ya? Extrude. kalau sudah, udah. Nah, terus saya matikan lagi. Hanya memastikan bahwa materialnya itu sudah ada di situ. Atau kita juga bisa lihat kalau misalkan dia sudah ada notifikasi atau belum, Mbak, bisa diinikan ya. Misalkan ini kayak kemarin di show undeformed shape-nya, nah mungkin kita bisa display, Hmm. kemudian kita pilih yang display, kemudian kita pilih yang frame-nya ya, yang frame-nya ini, Iya, Pak. frame-nya oke. Nah, ini ada ya. Nah, tapi kita bisa matikan lagi, Bu. Sudah. Nah, kemudian setelah udah itu, nah kita masuk di tahap 4 nih. Tahap 4 kita masuk di kasus pembebanan. Nah, kita mendefinisikan untuk beban-beban yang bekerja tadi ada beban mati, beban hidup. Beban mati, beban hidup, beban matinya ada merata dan terpusat, beban matinya ada beban merata saja, beban hidupnya ada beban terpusat dan beban merata ya. Nah, caranya seperti Iya, apa? Pak. Yang kemarin define load pattern, terus nanti kita masukkan itemnya ya. Define load pattern. Nah, ini kita masuk di sini. Nah, kita dead load karena kita nanti di sini berat sendirinya diperhitungkan, jadi diperhitungkan juga nanti dia akumulasi dan Hmm. kita buat satu ya. Ini sudah satu Oh, iya, berarti. Pak. Nah, sekarang kita masukkan yang live load. Nah, ini live loadnya, ini live-nya. Nah, kita masukin nilainya 0. Sudah benar ya? Baru kita add, diklik tuh add new pattern. Sudah? Iya, Bapak. Nah, Udah.
Oke, good. Oke, good, mantap. Nah, baru kita oke ya. Oke, sip. Setelah itu kita masukkan untuk sekalian aja ya kita ya masukin kombinasinya aja biar nggak 2 kali. Tapi kita cek dulu load cache-nya dulu biar kita enak load cache-nya. Kita pastikan dulu ini satu-satuan masing-masingnya dead load-nya ya. Terus live load-nya dimodify aja ya. Lihat apakah sudah satu oke. Sudah ya? Banyak udah sama? Nggak ada dirubah sih sebenarnya. Nah, kemudian kita masuk nah, nggak dirubah sih itu sebenarnya. Nah, ini kemudian kita masuk ke load combination. Load combination kita add new combo. Kita coba add define load combination sekalian. Masuk di load combo 1 kita namakan ya. Nah, ini kan 1,2 ya. Dead load-nya 1,2 kita asumsinya. Kita add-kan saja terus live load-nya 1,6. Standar SNI kita untuk pembebanan untuk faktor. Sudah? Mbak? Live-nya 1,6 ya, Pak? Ya, betul. Baru kita oke. Boleh dikirim juga ya. Apakah sama atau enggak? Oke, good. Good. Oke, mantap. Sudah, setelah itu kita masukkan penempatan beban yang bekerja tadi, Mbak ya. Nah, di sini kita coba beban yang pertama kita tempatkan untuk yang beban di B1 sebesar 30 kN dan beban B2 PL-nya 50 kN. Jadi ini kayaknya kita coba satu-satu ya Mbak memasukkannya. Jadi B1 dulu kita masukkan, terus baru B2 kita masukkan. Nah, caranya gimana? Nanti kita select frame-nya B1 ya. Masuk di assign, frame load, point. Nanti kita tentukan bisa dengan relative distance atau absolute distance. Nanti kita sesuai dengan kalau dia pakai absolute berarti posisinya di mana ya kan? Di meter berapa? Terus nanti berapa bebannya. Ya, kita coba aja ya. Nah, pertama kita buat B1 dulu. B1 berarti kita masuk di mana tadi? Assign, frame load, point. Jadi assign, kita assign, frame load, point. Point. Oke. Pastikan dia di live load untuk load pattern-nya. Benar nggak? Iya, betul, Pak. Di live load. Nah, setelah itu kita masuk di absolute aja boleh. Biar gampang. Nah, di B1 di berapa meter tadi? 2 meter ya? Benar ya? Soalnya di 2 meter. Iya, 2 meter, Pak. Oh iya, 2 meter. Oke, good. Nah, 2 meter. Saya buka dulu ya. Nah, di 2 meter berapa anunya? PLL-nya? 30, Pak. Oke, 30. 30. Masuk berarti ini 2 meter. Ininya 30. Sudah? Ya, Pak. Nah, ini ingat satuannya kilonewton meter ya. Satuannya ya. Iya, Pak. Kilonewton meter. Oke, good. Nah, baru kita oke. Nah, ini sudah masuk di sini ya. Atau kita juga bisa bisa dipindahkan ke sini. Nah, kita pengen lihat display show frame-nya, date-nya, live-nya. Nah, ini sudah ada di sini ya. Sudah? Mbaknya juga udah? Sudah masuk? Ini belum ada. Tadi cara ngeceknya gimana, Pak? Yang itu display. Sebentar. Display. Sebentar ya, display. Masuk di apa namanya? Load. Show load assign. Baru masuk di frame. Baru pilih live. Yang ini load pattern-nya live. Baru di oke. Sudah? Pak. Ya. Oh ya, sudah masuk. Oke, good. Dikirim lagi biar. Oke. Nah, terus satu lagi bisa kita pilih lagi untuk yang oke, good. B2 ya, Pak. B2. Berarti B2-nya berarti di jarak 1 meter ya dari ini B-nya misalnya dengan besarannya 50 ya. Berarti kita select lagi untuk B2, berarti kita masuk assign, frame load,
poin, terus jangan lupa live load, replace ya. Ini Iya, berarti Pak. 1 meter, ini berarti yang 50 ya. Bener nggak? Iya, betul. Nah, baru kita oke. Nah, ini dia di sini posisinya. Oke, good. Oke, mantap. Oke, good. Nah, sekarang selanjutnya kita definisikan untuk yang kedua, yaitu beban meratanya ya. Jadi di sini ada Iya, Pak. untuk dead load-nya 5 kN, untuk live load-nya 10 kN. Jadi di sini nanti kita karena merata di seluruhan bentang, berarti kita langsung pilih aja untuk B1, B2-nya ya. Terus masuk di Iya, assign, Pak. frame load, distribute. Nanti kita masuk uniform aja ya. Pertama kita masukkan dulu yang beban untuk yang dead load-nya dulu. Nah, kita select aja dua-duanya atau bisa select all juga bisa ya sebenarnya. Nah, kemudian kita masuk di mana? Assign, frame load, distribute. Sudah? Sudah, Pak. Nah, kita masukkan untuk ini kan dead load ya. Berarti tadi Iya, berapa Pak. dead load-nya? 5 ya. Ya, benar. 5. Nah, kita masukkan di bawah Betul, nih Pak. yang load 5 nih. Uniform load kita masukkan 5. Ini jangan Mm. lupa replacement baru kita oke. Nah, ini sudah ada 5. Sudah? Oke, good. Sudah, Pak. Oke, good. Oke, 5-nya di sini ya, kalau yang versi baru ya, bukan di bawah ya. Iya. Oke. Nah, sekarang habis itu yang 10 kN ya, kita PS lagi. Kita previous lagi kita. Nah, sama kita select dua-duanya. Kita masuk assign, frame load, baru masuk distribute, kita masuk yang masukin nilainya berapa tadi? 10 ya. 10. Mm. 10 benar. Nah, kita masukin di 10. Ya, ini dia apa? Dead load. Ini live load, sorry. Ganti live load ya. Yang ini Iya, live Pak. load kan? Ini kan live load kan? Iya, level. Oke, 10. Nah, nanti replace. Nah, baru di oke. Nah, oke udah. Oke, good. Nah, sip. Ya, jadi dia ada 2 ya. Oke. Nah, kalau kita displaykan semuanya, berarti kita show semuanya nih, misalnya show frame cable, ini yang ini, terus kemudian display load semuanya, frame dead load dulu ya, dead load dulu, baru di oke. Terus kemudian yang live load, display yang sama, display untuk yang live load. Nah, ini ada semua ya. Betul ya? Benar kan ini? Oh, iya, iya. Iya, Pak. Aku Jadi coba ya. coba. Sip. Ini coba. Ini Good. RAM. Nah, ini yang 10, yang dead load-nya coba. Yang dead load-nya, ini live load-nya Nah, juga ini. live load-nya semua. Oke. Apakah muncul? Dead load-nya berarti Coba. Ini yang itu dead yang load. live load dulu, Pak. Iya, siap. Ah, ini live load-nya benar. Dead load-nya cuma satu tadi yang di atas ya. Yang ini doang kan? Iya. Sorry. Ini udah yang 10 tadi ya. Oke, yang dead load-nya berarti belum. Live load-nya. Coba. Loh, mana sih? Dead load-nya. Dead load-nya berarti munculnya cuma yang ini doang nih. Sorry, maaf. Yang 5 ya, Pak ya? Ya, yang 5 saja. Nah, kalau dia dead load-nya berarti yang muncul cuma hanya yang ini doang. Oke, good. Oke. Oke, good. Sip, mantap. Nah, sekarang setelah udah masuk, kita udah kombinasi tadi ya. Kombinasi bebanan kita udah buat. Nah, sekarang kita set analisa strukturnya ya. Kita masuk di analyze, set analyze option, pilih exit plan-nya. Iya, sudah, Pak. Oke, sekarang coba set analyze. Kita pilih yang exit plan, kita oke. Terus jangan lupa ini karena statis tertentu, statis tertentu ya. Hmm.
Nah, kita nanti modalnya kita do not run. Ini klik to Hmm. do not run. Oke, sudah. Modal tuh kalau di running kalau kondisi apa, Pak? Kondisi yang statis tak tentu dia. Status tak tentu. Jadi nanti kita untuk seperti gempa, dinamik itu dia perlu ininya. Modalnya juga perlu diperhitungkan. Ya. Kalau ini karena dia cuma hanya status tertentu saja, nah tidak perlu. Ya. Ya Gitu. baik, Pak. Oke, ya. Nah, kita run. Sudah kita run. Nah, hasilnya seperti ini, Mbak ya. Nah, ini kita bisa apa namanya? Kita coba lihat untuk yang Oh ini iya, sama. 3D-nya ya. Sorry, ini yang kita buat XChat-nya dulu. Nah, ini bisa kita lihat nih ya, di displacement-nya nih ya. Nantinya ya. Nah, kita pertama kita apa namanya? Kita mau lihat dulu ininya dulu ya. Mau lihat reaksi-reaksinya ya. Sorry. Misalkan dia. Nah, kita bisa lihat yang ini Mbak ya langsung ya. Show force-nya langsung di sini. Show force-nya kita lihat dulu yang join-nya. Nah, kita mungkin mau lihat yang dead load-nya dulu boleh satu-satu ya misalnya. Nah, kalau dia terhadap dead load-nya seperti ini. Ya, dead load tadi berarti ada 5 kilonewton. Ya, 5 kilonewton ya dead load-nya yang merata ya. Yang merata. Nah, Iya, berarti Pak. di sini ada 19, ada 53 di tengah dan 9,31 di pinggirnya ya. Nah, ini biasanya kita perhitungannya ini kan misalkan untuk yang unstock 3 ya. Jadi yang statis tak tentu ya. Biasanya kita ngerjakannya dengan metode cross, kemudian conjugate beam gitu ya. Ya, nanti kita bisa tuh metode Clapeyron gitu ya untuk menentukan Iya, Pak. nilai-nilai ini. Nah, Baik. kemudian kita bisa Hasilnya lihat sama, Pak? hasilnya sama ya. Nah, coba kita yang untuk Sama. yang live load-nya ini karena pengaruh yang beban titiknya sama beban merata 10 kilonewton ya. Nah, 39, 38, 124, 06 dan 16,57 kilonewton. Sama? Sama juga? Ini akibat beban beban hidup kan, Pak? Iya, untuk reaksinya masih reaksi tumpuan. Oh, sama-sama. Sama. Oke. Nah, sekarang kita lihat kombinasi. Kombinasinya berarti di joint combination. Dia hasilnya segini. Hasilnya segitu. Hasilnya 55 bukan, Pak? Hasilnya sebentar. Hasilnya yang untuk yang kombinasi 86, 37 untuk yang pinggir-pinggir ya. Terus tengahnya 262. 262. Wah, beda ya. Bedanya berapa persen? Beda jauh ini, Pak. Berapa? Kalau kamu berapa? Coba dicek ininya. Nah, kombinasi kamu benar nggak? Kombinasinya. Kombinasinya Jadi ngelihatnya di sini. Kombinasinya define load pattern combination modify combination 1. Ini udah benar belum ini? 1,2 sama 1,6 Udah benar. sudah. Oke. Coba hasilnya berapa kamu? Aku 55,84. Terus yang tengahnya 148. 148. Beda banget kan, Pak? Beda. Karena kan itu dijumlahkan aja itu. Kalikan 1,2 ya berarti ya. 53 Hmm. sama 53 sama berapa tadi? Bentar ya 53. Ya kan bisa dikalikan tuh nilainya. Sama nggak gitu? Iya kan? Bener nggak? Iya, Pak. Iya ya, kok beda Yang ya? kombinasi. 148, 55, 26 ya. Kalau saya 37, 26 sekian. Bedanya jauh ya. Jauh nih. Saya Mm-mm. itu koma apa pakai titik ya? Kombinasinya. Apa kombinasinya coba di ini? Ini pakainya koma sih, Pak. Coba deh. Di Atau ini load cases-nya ya?
Load casesnya kenapa? Satu sama Ngaruh nggak? nggak sih, Pak? Ngaruh satu-satu apa lebih nggak? Coba. Ini aku satu-satu sih. Sama berarti Sama. load casesnya sama. Misalnya Nah, kayak ini menarik nih. Ini gitu. satu udah ya, satu sudah aman. Mm-mm. Yang deadload-nya udah satu bener? Downloadnya udah satu. Ini sudah sama semua ya. Ini oke. Hmm. Ini oke. Soalnya yang akibat beban mati sama beban hidup sama, Pak. Pas kombinasi beda. Oh iya ya, lucu ya. Coba kombinasinya di Heeh. ini lagi, di delete lagi, coba dibuat yang baru lagi. Lihat, saya coba di Ini delete dulu, delete Pak. dulu, di delete dulu, baru kamu buat yang baru coba. Sama nggak kira-kira? Hmm. Define load combination ya, Pak. Ya. Hmm, Oh ya, sudah. apanya yang salah? Iya, aku yang salah, Pak. Apanya nih? Aku dua-duanya malah deadload semua, live loadnya nggak masuk. Oh, good kan, ketemu kan. Yang gini-gini saya menarik nih, Mbak. Kalau lagi ngajar kursusnya ini nih, jadi ya mana sih? Kan ini kan nggak gampang kan, lagi online gini, ya kan? Ah, Jadi ini baru berarti sama banyak nih. yang ini ya live load semua ya, nggak Iya. deadload nggak ada ya? Mm-mm. Oh Ini iya, udah iya. nih, Pak. Good, sip. Nah, Sama. sip, mantap. Oke, good. Nah, ini dia nih, luar biasa hari ini ya. Makanya kita pelan-pelan Hmm. tapi pasti nih ya, pasti apa Ya, baik, namanya? Pak. Ya, good. Nah, terus sudah. Nah, sekarang kita masuk di mana lagi nih? Sudah kita dapat ya. Nah, kita lihat sama ya. Di apa namanya? Kita mau lihat momennya tadi ya. Kita run lagi. Kita run tadi. Mm-mm. Kan ini kan saya juga udah buka lagi gara-gara yang tadi. Kita run. Mm-mm. Nah, kita lihat di flashment ya, di refleksinya. Mm-mm. Refleksinya sebentar. Nah, ini udah di run lagi udah. Sudah, Pak. Nah, kita coba lihat. Oh, gesernya dulu. Kita lihat dulu. Mungkin langsung dikombinasi aja ya. Kita lihat gesernya Boleh, di Pak. kombinasi di share dua-dua. Ini fill apa? Fill show value diagram yang ini optionnya ya. Nah, Iya, Pak. nah ini kita dapatnya seperti ini. Sudah. Jadi Sudah. sama sih tadi. Yang ini kan 186, 14 ini tambah dengan Mm-mm. 12 ini ya. Sama. Sama, Pak. Oke. Lap. Oke. 14 oke, benar sama-sama. Nah, setelah itu kita lihat yang momennya ya. Langsung momen Mm-mm. yang tingginya. Nah, momennya segini nih. 122, 27 untuk yang di tumpuannya min Oh iya, 139, sama, Pak. 136. Nah, ini nanti kita pakai buat ini ya, perencanaan ya. Kalau misalnya kita menghitung apa namanya? Stres dan semuanya ya. Nah, Mm-mm. kita lihat dulu yang bentang balok B1 kan B1 kan 6 ya. Kita klik kiri, Iya, Pak. klik kanan, klik kanan. Klik kiri, klik kanan. Nah, klik kiri, klik kanan ya. Terus kemudian kita sama kombinasi yang ini. Terus kita mau pengen lihat Mm-mm. maksimumnya. Nah, Show max-nya. jadi di sini apa? em, untuk dia momennya di tumpuannya min 136 ya. Iya, betul, Pak. Terus kemudian ininya juga 116. Terus ini nih defleksinya. Nah, defleksinya bisa kita buat Refleksinya. milimeter. Kilonewton milimeter Ya, berapa? sudah sama. Nah, 5,7 ya. Iya. Nah, syarat kita apa lanjutannya tadi lanjutan berapa tuh? Biasanya kita syarat lanjutan kita untuk ininya syaratnya. Udah lupa lagi, Pak. Syarat lanjutan yang untuk ini balok ya. Nah, misalnya balok beton misalnya ya. Sesuai SNI-nya kan. Kurang lebih tergantung ya. Jadi misalnya dia apa L per berapa 240 biasanya ya.
one and continuous misalnya. Nah, kita one and continuous ya. Nanti L misalnya dia beam or repeat on waist slab misalnya, atau solid ones, tergantung ya misalnya. Ya, plat masif atau balok menerus tebalnya, dua tumpuan sederhana atau satu ujungnya menerus atau kedua ujungnya menerus ya. Tergantung. Tapi sih rata-rata sih sebentar ya, untuk lanjutan ya rata-rata sih L per 24 ya. Untuk yang 28 ada 21 ya. Balok atau plat rusuk satu arah yang misalkan dia kedua ujungnya menerus misalnya ya, bisa juga pakai, kok ini kan satu arah satu ujung menerus aja ya, ya taruhlah L per 18,5 misalnya, berarti kan 6 meter ya kan, dibagi dengan 18,5 atau 6 meter ya, itu milimeter ya, masih oke, jauh banget. Berarti 6.000 dibagi dengan 18,5, ini 324 mil. Kalau kita 21 aja dibagi dengan 1000-nya kan 0,28 meter. Ini berarti masih jauh lah ya, 0,0 sekian, masih oke, jauh banget ya. Nah ini udah. Nah sekarang kita masuk di ini sudah ya tadi ya, momennya kita udah bisa keluarkan. Nah sekarang kita open lagi nih ya, kita buka dulu lagi, kita mau cek untuk yang terakhir desain strukturnya ya. 8 ini desain struktur. Nah desain strukturnya kita masuk di untuk yang preference-nya kita masukkan dulu ya. Nah karena di sini ini ACI 318 ini yang 2002 kalau nggak salah ya, 2000 SNI 284 SNI beton itu ya kita ya. Sebentar, SNI beton kita yang kemarin ya, berarti dia di dua berapa tuh yang untuk SNI itu kan ada sebentar, ada yang 2002 kayaknya, 2002, 2019 2847, 2012, 2013 ya, 2012 yang untuk apa namanya, gempa. Nah ini biasanya didekatkan 318 untuk SNI-nya ya, 2013. Nah ini ada, cuma hanya berpengaruh diubah untuk faktor reduksinya aja Mbak ya. Nah kita rubah untuk option, menunya di option preference. Nah kita rubah ini tadi ya, jadi kita rubah yang di apa namanya, P-nya untuk tension controlnya, kemudian compression, terus compression control tie-nya untuk yang componentnya, sama yang spiral, sama ya, sama yang torsion share-nya ya. Jadi dia 0,8, 0,65, 0,7, terus 0,6 ya. Ini sebentar, 0,8, 0,65, 0,7, 0,6. Nah, kita lihat di sini berarti kita masuk di masuk di desain konkret, desain konkret ya, desain konkret, view revise preference. Nah, ini kita rubah tadi 0, berapa? 0,8 ya. 0,8, 0,65, terus 0,7 dan 0,6. Ini bawahnya 0,6. Nah, ini jangan lupa nih diganti yang 31899. Tempatmu nggak ada tadi ya?
Ya kan? Nggak ada, Pak. Enggak apa-apa, yang Nggak ada. 318 berapa kamu di situ? 0,8. Adanya yang 14, 11. 14 sama, 14 sudah oke. Oh, 14 oke, Pak. Nah, Tadi T-nya, ntar aku mau lihat T-nya. 0,65, 0,7, 0,6 ya. Itu kalau masalah di sini ada yang ini. Tensionnya 0,8. Kontrol 0,65. 0,75. Suaranya 75, seismiknya 0,6. Joinsi 0,6. Oh ya udah sama Pak. Apanya? Sama udah kan? Nah ini dia Iya. nih. 0,8 untuk yang ini Mbak ya. Apa desain yang STI ini 318 ini tadi, maksudnya bukunya dari Hadi ini nih. Ambil dari sini. Saya kirim dulu untuk acuan nih. 318 itu. Sudah? Udah Pak. Sip. Nah, kalau ini sudah masuk kita oke. Ini saya udah 0,8, 0,65, 0,75 dan 0,6 ya. Terus baru di oke, baru di oke. Sudah? Nah, setelah itu baru kita run lagi nih. Kita run lagi. Jadi analyze, set. Ini kita run lagi. Nah, kita juga bisa ngelihat apakah ada error apa enggak. Bisa ya, Mbak ya. Kita masuk di analisis run ini sebentar ya. Jadi kita pas sudah run, kita mau lihat apakah ada indikasi error apa enggak. Kita lihat di sini nih. Analysis run, terus kita lihat show last run detail. Nah, kita lihat di sini analisis komplit ya. Jadi kalau misalnya error, dia bisa ketahuan di sini mana errornya. Iya ya Pak. Sudah? Nah, kalau sudah, ini kita tadi sudah ngelihat ini ya. Nah, kita masuk desain. Nah, kita mau lihat cek dulu untuk yang concrete start design check off-nya ya. Jadi kita mau cek ini yang untuk lenturnya dan untuk yang apa namanya gesernya. Nah, tapi jangan lupa nanti pada saat nanti sudah kita run, kita desain start check-nya, kita rubah satuannya jadi milimeter ya. Oh iya Pak. Nah, kita desain lagi, kita konkret. Nah, kemudian select combo dulu ya, sorry. Ini ada select kombonya dulu. Ini tadi udah di ini enggak? Select kombonya. Nah, kita select kombonya kita pindahkan dulu. Jadi desain, konkret, kemudian select combo, kita pindahkan kombonya, add combo untuk masuk di design combination, sudah? Ini ya, Mbak. Oh iya sudah Pak. Nah, baru di oke. Setelah itu baru kita konkret lagi, kita start check. Start design check up structure. Nah, ini hasilnya, Mbak. Ini longitudinal reinforcement. Nah, ini ya ke close lagi Pak. Hah? Ke close. Ke close. Tapi udah di save. Iya. Udah disimpan. Di save aman, dibuka aja. Nah, sudah. Nah, baru kita rubah ininya, satuannya, jadi biar kita pengen tahu berapa sih nilainya. Nah, ini tadi nih. Ya. Tulangannya ya Pak ya. Betul. Nah, ini kan caranya sama yang sebelumnya, Mbak ya. Kita punya sebelumnya, kita saya copy deh ntar. Bed ini kita ada berarti di sini modulnya modul 2 ya tadi ya, Excelnya ada. Nah, berarti ini yang ininya saya buka ya. Ini saya buka, saya masuk di modul 3 nanti. Nah, sama ya. Ini saya save dulu misalnya ya. Hitungannya sama sih semua. Masukkan di perhitungan di modul 3-nya.
modul 3 yang aplikasi ini kita masukkan di tengahnya. Nah, ini kan kita sama nih, Mbak. Yang tadi ini kita berarti satu soal aja. Ini yang mungkin yang tulangan longitudinalnya. Di sini tulangan gesernya. Nah, kita lihat ini dulu aja ya. Kita lihat dulu yang hasil yang ini ya. Yang ini Mbak ya sama nggak? Kurang lebihnya. Ntar Pak, masih ini dulu, masih loading. Siap. Ini hasilnya kita kopikan ke sini. Mungkin saya kecilkan dulu. Pindahkan gedein. Nah, karena kita butuhnya yang ini aja, kita kecilkan tulangannya. Oke, ini berarti sini. Oke, ini 100%. Oke, udah. Masih meloading, Pak. Oke, baik. Nah, di sini kan tapi di soal kita kan nggak dikasih tahu kita mau pakai tulangan berapa tuh, Mbak. Misalnya kita asumsi aja untuk tulangannya ya. Nah, ini di sini kalau yang di kasus ini dia 1,4 untuk ininya. Kombinasinya ya. Nah, ini sama nih. Misalkan ini contohnya saja, misalnya pakai diameter 19, sengkangnya pakai 10. Sudah, Mbak? Lagi open, Pak. Oke, baik. Sambil jalan aja, Mbak ya. Ini kan sebenarnya sudah ini. Nah, misal kita pakai yang ini 19 tadi ya. 19, terus yang ininya 10. Nah, berarti ini nilainya kita, misalkan kita lihat yang tumpuannya dulu ya, Mbak. Ya tumpuan yang sebelah kiri dulu yang di A, berarti dia yang atasnya 385. Nah, berarti ini luas yang dibutuhkannya 385. 385 ya. Nah, berarti ini di sini 1,358 batang. Berarti yang atas ini berarti 2 batang D19 ya. Benar nggak? Betul, Pak. Nah, yang di bawahnya berapa tadi? 643. 643. 643. 643. Nah, berarti butuhnya 3 batang. Jadi di bawah itu 3 batang diameter